فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Taib. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Insyaallah taala pada malam hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Kitab Ad-Durusi Al-Lughati Al-Arabiyyati li Ghairi An-Natiqin Biha, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Husain ibn Abdullah Syekh Husain ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Ali hafizahullah taala wa waffaqah, yang mana matanya ini ana ulang-ulang ya, ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Taib, akhadna fi darsi sabiq, telah kita ambil pelajaran yang telah lalu ya, di ad-darsu al-ashir, pelajaran yang ke 10 seputar ad-dhamair. Nah, sekarang yang ke-11 ini yang ad-darsu al-hadi asyar, pelajaran yang ke-11, beliau juga akan membahas tentang dhamir juga, tapi ditambah huruf fi. Kita baca ya, tidak perlu berpanjang lebar. Qala al-muallif hafizahullah taala wa waffaqah, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan memberinya taufik. Ad-darsu al-hadiya asyarah, pelajaran yang ke-11. Darsu itu pelajaran, al-hadiya asyar itu yang ke-11. Fi dhamirul ghaibi, fi plus dhamirul ghaib, kata ganti yang ghaib. Nanti beliau jelaskan ya. Kata beliau, fi harfu jarrin, fi itu adalah harfun jarrin, adalah kata yang membuat isim setelahnya itu berharokat kasrah. Itu beliau jelaskan ya di awal-awal itu. Ana ulang lagi ya. Misal ada kata fil masjidi, fil baiti, gitu ya, fil maktabati atau fil maktabi, gitu ya. Boleh. Itu dibaca kasrah. Keliru seseorang apabila membacanya fil maktaba misalnya, atau fil maktabu atau fil masjidu. Nah, itu keliru. Itulah fungsi huruf jar. Selanjutnya kita bahas dhamir. Kata beliau, dhamirul ghaibi al-mudzakkari, dhamir yang ghaib untuk yang mudzakkar. Beliau kasih contoh fihi. Fihi itu artinya di dalamnya gitu ya. Diterjemahkan di dalamnya. Untuk yang mudzakkar itu menggunakan hak seperti ini. Nah, fihi itu yang mudzakkar ya. Tapi untuk yang muannas, kata beliau, dhamirul ghaibi al-muannatsi, untuk yang muannas menggunakan fiha gitu ya. Nanti beliau kasih contoh. Contoh, perhatikan, kalau dia mudzakkar menggunakan fihi, kalau dia muannas menggunakan fiha. Perhatikan ya. Barakallahu fiikum. Kita baca. Baiti fihi hadiqatun, ya, rumahku di dalamnya terdapat hadiqatun. Hadiqatun itu taman atau kebun gitu ya. Dia menggunakan fihi. Kenapa menggunakan fihi bukan tidak menggunakan fiha? Karena lafadz hi di sana kembali kepada lafadz baitun, dan baitun itu mudzakkar ya. Baitun itu mudzakkar. Paham? Ya, baiti fihi hadiqatun, di rumahku di dalamnya terdapat hadiqatun, taman ya. Taman atau kebun. Menggunakan fihi. Selanjutnya, fasli fihi tullabun, di kelasku fihi tullabun, terdapat tullabun, para pelajar ya. Hi kembali kepada fasli, lebih tepatnya kembali kepada faslun ya. Asalnya itu faslui, tapi karena orang Arab itu keberatan menyebutkannya, maka beliau mencocokkan dengan huruf setelahnya. Nah, ini ada kaidah di dalam ilmu bahasa Arab ya, ilmu shorof ya. Ketika ada huruf ya, nanti ada isim yang hasfu harfil illah, hurufnya itu dihapus. Ketika harokat akhir sebuah kata tersebut
adalah fathah, maka yang dihapus itu adalah alif. Ketika harokat akhir sebuah kata itu berharokat dhammah, maka yang dihapus itu adalah waw. Dan yang terakhir, ketika ada harokat sebuah kata itu berharokat kasrah, maka yang dihapus itu adalah ya. Itu nanti ada di pembahasan sharaf atau pembahasan bab i'rab juga akan dijelaskan. Tapi nggak perlu berpanjang lebar ya. Intinya beliau menjelaskan fi plus dhamir ghaib gitu ya. Fasli fihi tullabun, di kelasku di dalamnya terdapat para pelajar. Menggunakan fihi dia mudzakkar karena lafaz faslun gitu ya. Kita lanjutkan. Madza fi hadzal baiti, apa yang ada di dalam rumah ini gitu ya. Fihi asasun ya. Di dalamnya terdapat perabotan. Hi kembali ke mana? Kembali ke al-baiti. Kenapa tidak menggunakan fiha? Karena al-baiti di sini itu dia mudzakkar ya. Maka menggunakan hi, bukan menggunakan fiha. Menggunakan fihi maksudnya, bukan menggunakan fiha. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Man fil maktabi, siapa yang berada di dalam kantor gitu ya. Maktabi itu bisa kantor ya. Kata beliau, ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Ma itu di sana ma nafiyah ya. Tidak ada seorang pun di sana gitu. Atau di dalamnya. Tiada seorang pun di dalamnya. Kenapa menggunakan hi gitu ya? Kita kembali ke pembahasannya. Kenapa menggunakan fihi? Karena lafaz al-maktabi itu mudzakkar. Kenapa tidak menggunakan fiha? Ya karena dia mudzakkar. Ketika dia muannas baru menggunakan fiha. Nih, sekarang beliau kasih contoh yang ha. Hadiqati fiha azharun. Ya. Hadiqati fiha azharun. Di kebunku atau di tamanku, fiha di dalamnya terdapat azharun. Azharun itu artinya bunga, ya. Artinya bunga. Karena dia jamak ya, bunga-bunga gitu. Azharun, bunga-bunga. Kenapa tidak menggunakan fihi? Karena dia kembali lafadz dhamir di sana kembali kepada muannas, yakni hadiqatun gitu ya. Hadiqatun itu muannas. Jadi ketika dia dinisbahkan dengan ya, maka dia dicocokkan dengan harokatnya. Harokat yang cocok dengannya adalah kasrah. Hadiqati fiha azharun, di dalam kebunku atau di dalam kebunku ya. Fiha bukan di dalam ya. Kebunku fiha di dalamnya terdapat azharun, bunga-bunga. Menggunakan fiha bukan fihi. Baik, kita lanjutkan. Ghurfati fiha nafidatun, ya, ghurfati kamarku gitu ya. Fiha di dalamnya terdapat nafidatun, jendela. Kenapa menggunakan fiha tidak fihi? Karena ghurfatun itu muannas ya. Baik, kita lanjutkan. Madza fil haqibati fiha kutubun, apa yang ada di dalam tas? Fiha kutubun, di dalamnya terdapat kutubun, buku-buku. Kutubun artinya buku-buku. Kenapa menggunakan fiha tidak fihi? Karena al-haqibati itu muannas. Lanjutkan. Man fil maktabati, siapa yang berada di perpustakaan? Ma fiha ahadun, tiada seorang pun di dalamnya gitu ya. Kenapa menggunakan fiha? Karena dia muannas, hanya itu kembali kepada al-maktabati. Al-maktabati itu adalah isim muannas, makanya menggunakan fiha bukan fihi. Selanjutnya, ya'ul mutakallim. Apa itu ya'ul mutakallim? Kata beliau, ya'ul mutakallimi dhamirul lil mutakallimi. Ya mutakallim itulah kata ganti ya buat orang yang berbicara. Misal, baiti, rumahku, ghurfati, kamarku, hakibati, tasku, baladi, negaraku, negeriku, jami'ati, kampusku, universitasku gitu ya. Abi, bapakku, ummi, ibuku, akhi, saudari, saudara laki-lakiku, ukhti, saudari perempuanku, baiti jamilun, rumahku
indah, bagus. Ghurfati kabiratun, kamarku kamarku luas, besar gitu ya. Kamarku besar, bukan luas. Luas itu wasi'atun ya. Kamarku besar. Uhibbu baladi, aku mencintai negeriku. Jami'ati kabiratun, kampusku atau universitasku besar gitu ya. Uhibbu abi wa ummi, aku mencintai abi, bapakku dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti, aku mencintai saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Kita cukupkan ya. Itu pembahasan seputar fi dan plus dhamir ghaib. Antum perhatikan ya. Itu ketika dia mudzakkar maka dia menggunakan fihi. Ketika dia muannas menggunakan fiha. Tapi kita cukupkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, semoga manfaat. Hayyakumullah wa bayyakum.